sih, ini bagus sekali loh yang tiba ini. Soalnya ada pesan moralnya gitu. Novel ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang tinggal di sebuah lembah yang sangat indah, yaitu Lembah Lahambai. Di satu keluarga itu ada seorang kakak yang bernama Kak Laisa. Dia sangat menyayangi keempat adiknya, yaitu Wibisana, Ikan Nuri, Dalimunte, dan Yashinta. Ia rela mengorbankan apapun demi adiknya agar adiknya bisa bersekolah. Sejak bapaknya meninggal karena diterkam harimau, Kak Laisa rela mengorbankan apapun demi adik-adiknya agar adik-adiknya bisa sekolah, termasuk mengorbankan impiannya. Bro, ia berhenti sekolah karena pada saat itu Mama tidak sanggup membeli baju sekolah untuk Dali adiknya. Sejak saat itu, Kak Laisa membantu Mama mengurusi ladang, bekerja keras mengumpulkan uang untuk menyekolahkan adik-adiknya. Kak Laisa adalah gadis bertubuh gemuk, gimbal, dan bisa dibilang lebih pendek dari keempat adiknya. Kak Laisa ini digambarkan sebagai sosok yang keras, tegas, dan galak. Tapi, walaupun begitu, pengorbanan seorang kakak sangat besar dalam menyekolahkan keempat adiknya. Walaupun keempat adiknya ini bukanlah darah dagingnya sendiri. Hingga akhirnya keempat adik-adiknya itu menjadi orang yang sukses di bidangnya masing-masing. Dalimunte menjadi profesor ternama, Ikan Nuri dan Wibisana yang memiliki bengkel mobil balap, dan Yashinta sarjana biologi dengan kelulusan Belanda. Lalu, bagaimana dengan Kak Laisa? Keempat adiknya sangat mengkhawatirkan kakaknya yang tak kunjung mendapatkan jodoh karena kondisi fisiknya. Bagi Kak Laisa, bukan tentang bagaimana kehidupannya, melainkan bagaimana ia bisa menepati janjinya untuk tidak pernah terlambat dan selalu ada saat mereka butuhkan. Pada suatu hari, Dalimunte diundang ke suatu acara besar, yang dimana acara ini dihadiri oleh 500 fisikawan. Ketika Dalimunte, sang profesor ternama, sedang berbicara di atas podium, tiba-tiba ia menerima pesan dari ibunya. Entah pesan apa yang ia terima dari ibunya, sampai-sampai ia bergegas turun dari podium itu dan bergegas pergi ke rumah ibunya. Tak hanya Dalimunte saja yang mendapatkan pesan dari ibunya. Ketika Ikan Nuri dengan Wibisana yang sedang menjalankan bisnis di Roma, mereka pun mendapatkan pesan dari ibunya. Tak pikir panjang, Ikan Nuri dan Wibisana langsung membeli tiket untuk pulang ke Jakarta. Begitu juga dengan Yashinta. Ketika ia sedang melakukan penelitian di Puncak Semeru bersama timnya, tiba-tiba ia menerima pesan dari Mama. Ia pun langsung bergegas turun dari puncak itu dan menghiraukan panggilan dari temannya. Ternyata, Mama yang tiba-tiba mengirimkan pesan kepada seluruh anaknya yang merantau untuk kembali pulang ke rumah karena kakak sulung dari keluarga tersebut, yaitu Kak Laisa, tiba-tiba jatuh sakit. Kak Laisa menyembunyikan penyakit yang telah lama dideritanya, yaitu kanker paru-paru stadium akhir. Kak Laisa menyembunyikan penyakit ini dengan alasan tidak ingin membuat adik-adiknya cemas dengan keadaannya. Singkat cerita, ketika keempat adiknya dan satu orang lelaki ini sudah sampai di rumah Mama, lelaki itu adalah Gouski, temannya Yashinta yang pada saat itu ikut mengantarkan Yashinta ke rumah Mama karena kaki Yashinta yang sedang gigips dan menggunakan kursi roda. Ketika Yashinta dan Kak Laisa bertemu, Kak Laisa meminta sang adik bungsunya yaitu Yashinta untuk melangsungkan pernikahan di hari itu juga, agar Kak Laisa dapat menyaksikan sang adik cantiknya untuk menjadi mempelai wanita. Yashinta pun langsung menoleh ke arah Gouski. Pemuda itu menggigit bibir, mengusap wajah, dan menahan sesak menyaksikan semua kejadian ini sejak tadi. Dengan kaki yang gemetar, Gouski pun berdiri dan duduk di samping Yashinta dengan berbisikkan, "Aku akan mencintaimu, Yash."
Karena mendengar bisikan dari Gouski, Yashinta pun langsung mengiyakan permintaan terakhir kakaknya. Ia menikah dengan sebuah pemuda yang ia kenal di sebuah penelitian. Gouski adalah nama lelaki itu. Dalimunte yang menjadi wali nikah mereka tak kuasa menahan air matanya. Setelah pernikahan berlangsung pun, Kak Laisa menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan anggota keluarganya. Setelah membaca dan memahami isi dari keseluruhan novel Dia Adalah Kakakku, ada 4 nilai yang bisa kita ambil dari novel ini. Yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral dari novel ini adalah perjuangan yang begitu luar biasa dari seorang kakak, yaitu Kak Laisa, yang bisa menyekolahkan keempat adiknya hingga adiknya bisa sukses. Nilai yang kedua, yaitu nilai budaya. Nilai budaya yang bisa kita ambil dari novel ini adalah Kak Laisa selalu mengatakan kepada keempat adiknya agar selalu bekerja keras untuk bisa menggapai keinginannya. Nilai ketiga adalah nilai sosial. Nilai sosialnya yaitu Kak Laisa membantu Mama mengurus ladang untuk menambah penghasilan agar adik-adiknya bisa bersekolah. Nilai yang terakhir adalah nilai religius. Nilai religius yang bisa kita ambil dari novel ini adalah Kak Laisa selalu mengingatkan keempat adiknya agar beribadah kepada Tuhan dan agar adiknya tidak melupakan siapa penciptanya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada Pak Hamzah dan teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Semoga nilai-nilai baik yang terkandung di novel ini bisa kita realisasikan di kehidupan nyata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 semakin terdepan.